Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1541, tidak ada yang dapat memaksamu. Kenapa 2 hari ini kamu begitu murung? Thomaskin menyadari kerisauan Nerisayin. Karena keadaannya sudah membaik banyak, dirinya pun sudah harus pergi. Tidak apa-apa, guru, aku mungkin tidak bisa ikut kamu pergi ke tempat medis. Ujar Nerisayin dengan suara kecil. Apakah kakekmu tidak membiarkan kamu pergi? Tidak rela berpisah sama kamu? Tanya Thomaskin dengan berseri-seri. Bukan, aku sendiri yang tidak rela meninggalkan rumah keluarga Yin. Aku menyadari diriku sebenarnya tidak semandiri itu, juga tidak setegar itu. Nerisayin berusaha tersenyum. Kalau memang demikian, aku juga tidak memaksa kamu lagi. Ujar Thomaskin. Nerisa, cepat, tuan muda besar keluarga Xiao datang. Kali ini datang untuk pertunangan, mahar saja sudah datang. Ujar Milan Liu dengan berseri-seri sambil datang berlarian kecil. Pertunangan. Thomaskin tertegun. Tampak wajah Nerisayin langsung pucat pasi, serta air mata menggenang di kelopak mata, penuh derita. Dokter Qin, hehehe, hari ini Nerisa kami bertunangan. Anda harus menghadiri acara perjamuan dulu baru pergi. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Nerisa bisa sembuh adalah berkat jasa Anda. Milan Liu berseri-seri, saat ini air muka Thomaskin sudah agak berubah. Dipandangnya Nerisayin, air mukanya kelihatan tidak bersemangat, kalau dirinya tidak salah menebak, mungkin karena dia akan bertunangan sehingga memilih tidak ikut dirinya ke tempat medis. Apakah ini benar? Kenapa tidak memberitahu aku? Thomaskin mengerutkan dahi, setidaknya sekarang dia adalah guru Nerisayin, bagaimana boleh merahasiakan urusan besar seperti ini darinya? Tapi melihat sikap Nerisayin, sepertinya dia tidak bersedia. Maaf, guru, aku bukan sengaja mau merahasiakannya darimu. Sebenarnya ada apa? Tanya Thomaskin dengan suara berat. Aku tidak ingin menikah dengan tuan muda besar keluarga Xiao. Aku sama sekali tidak saling mengenal dengannya. Aku masih ingin baik-baik belajar kedokteran, masih ingin baik-baik belajar bersama guru, tidak ingin begitu cepat menikah. Nerisayin menundukkan kepala. Itu tidak bisa seenak kamu, pernikahan adalah berdasarkan perintah orang tua dan perjodohan dari Mak Comblang. Dokter Qin, coba kamu katakan apakah hal seperti ini dapat sesuka hati dia? Bukankah itu jadi sebuah lelucon? Yang menjadi orang tua berharap putri kesayangan bisa secepatnya menikah, sehingga bisa menyelesaikan kerisauan di dalam hati, tapi dia malah seperti ini. Tuan muda besar keluarga Xiao adalah orang yang sangat baik. Dia malah tidak mau, memangnya tuan muda besar Xiao akan merugikan kamu? Kamu jangan tidak tahu diuntung, tuan muda besar keluarga Xiao masih menunggu di ruang tamu, kamu segera bersiap, kita keluarga Yin tidak boleh membuat tuan muda besar keluarga Xiao menunggu. Ujar Milan Liu dengan gusar. Dokter Qin, aku pergi dulu, kamu bantu aku bujuk gadis sialan ini. Tidak bisa membiarkan dia sesuka hati dalam hal seperti ini, aku pergi mengganti pakaian dulu. Baik. Thomaskin mengangguk, Milan Liu pun membalikkan badan segera Guru, aku. Nerisayin ingin mengatakan sesuatu namun terhenti, disela oleh Thomaskin. Apakah kamu benar-benar tidak ingin menikah dengan tuan muda besar Xiao ini? Tanya Thomaskin. Kami berdua tidak saling mengenal. Kakek besar menyuruh aku menikah dengan tuan muda besar Xiao demi kerja sama antara keluarga Yin dan keluarga Xiao. Sekali kedua keluarga menjadi besan, maka keluarga Yin akan mendapatkan keuntungan, sedangkan aku menjadi pengorbanan dari dua keluarga ini. Kedua mata Nerisayin penuh keputusasaan. Kalau dilihat dari sudut pandang orang tua kamu dan keluarga, cara mereka memang tidak salah. Ujar Thomaskin sambil mengangguk. Nerisayin tersenyum pahit, dia tahu pada akhirnya dia tetap tidak bisa lepas dari takdir. Guru, aku tahu,
Jadi, aku terima nasib. Tapi, kamu adalah murid aku, kalau kamu tidak bersedia, tidak ada yang dapat memaksamu, sekalipun Tuhan juga tidak terkecuali. Ujar Thomas Kin sembari memandang Nerissa Yin dengan serius. Tatapan Thomas Kin tajam bagaikan pedang, suaranya sangat tegas. Guru, benarkah? Bab 1542 Melindungi Murid. Thomas Kin mengangguk. Saat ini dirinya yakin tidak akan membiarkan Nerissa Yin dipaksa menikah dengan seseorang yang tidak dia sukai begitu saja. Sekarang Nerissa Yin adalah muridnya, Thomas Kin sangatlah melindungi muridnya. Asalkan Nerissa Yin tidak bersedia, tidak ada seorang pun yang dapat memaksanya. Itu hal yang pasti, kalau kamu tidak bersedia, aku akan membela kamu. Aku sebagai gurumu, tidak akan membiarkan kamu dipaksa melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan, tidak akan melihat kamu menjadi pengorbanan dari keuntungan keluarga begitu saja. Ujar Thomas Kin dengan tenang dan datar. Tapi, guru, apakah kamu berencana membawa aku kawin lari? Tanya Nerissa Yin dengan ragu-ragu. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang dimaksud kawin lari? Kita berdua harus secara terang-terangan, maksudnya aku bawa kamu ke rumah keluarga Yin, lihat siapa yang berani memaksamu, maka tidak akan aku ampuni dia. Ujar Thomas Kin. Baik, jawab Nerissa Yin dengan berseri-seri, matanya menjadi sipit bagaikan satu garis, sudut bibir akhirnya menunjukkan senyuman lebar, tidak tahu kenapa dalam hatinya merasa sangat aman saat guru mengeluarkan perkataan ini. Mungkin guru benar-benar dapat membantunya melawan takdir. Tapi Tuan Muda Besar Xiao itu tidak mudah dihadapi, serta keluarganya sendiri juga tidak akan melepaskannya begitu saja hanya dengan beberapa patah kata dari guru. Mereka sudah punya rencana tersendiri, serta pernikahan ini sudah mendesak di depan mata. Apakah guru benar-benar bisa membantunya? Ayo, kita ke ruang tamu. Hari ini aku akan berbicara baik-baik dengan orang keluarga Yin kalian. Murid aku tidak akan menjadi seseorang yang dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi mereka. Ujar Thomas Kin dengan yakin. Nerissa Yin memandang Thomas Kin dengan penuh kekaguman. Saat ini guru adalah satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan dia, bisa mengubah nasib atau tidak, semua tergantung hari ini. Ketika Thomas Kin dan Nerissa Yin datang, ruang tamu sudah penuh dengan orang, hampir ada 30-an orang. Yang duduk di tempat utama adalah kepala keluarga Yin, yaitu Hermanto Yin, Zidan Yin di tempat utama kedua, dan saat ini seorang anak muda berusia sekitar 20-an tahun juga duduk di tempat utama, bahkan sama tinggi dengan Hermanto Yin. Tidak sedikit orang-orang di sekeliling yang menunjukkan tatapan kagum. Nerissa sungguh beruntung sekali, bisa-bisanya bertunangan dengan Tuan Muda Besar Xiao. Benar, dari dulu aku sangat menyukai Tuan Muda Besar Xiao, tapi sekarang kelihatannya aku tidak punya kesempatan lagi. Tuan Muda Besar Xiao adalah seseorang yang berbakat. Kamu kira kamu siapa? Memangnya Tuan Muda Besar Xiao akan tertarik sama kamu? Apakah kamu punya kecantikan seperti Nerissa? Nerissa adalah gadis yang paling cantik di keluarga Yin kita. Cih, apa yang hebat dari itu? Ujung-ujungnya juga harus menikah dengan orang yang tidak disukai. Kamu ini tidak kedapatan anggur sehingga bilang anggurnya masam. Gadis sekarang rela menangis tapi duduk di dalam mobil BMW, daripada tertawa tapi duduk belakang sepeda. Ini adalah kenyataan, mengerti? Apa yang disebut dengan kenyataan? Coba kamu pergi cari yang lebih baik dari Tuan Muda Besar Xiao, maka bisa anggap aku tidak pernah mengatakannya. Orang-orang keluarga Yin berkomentar, banyak yang iri dengan pernikahan Nerissa Yin dan Flio Xiao. Bisa menikah ke dalam keluarga Xiao sudah sangat membanggakan keluarga Yin, serta kekayaan di hari mendatang tidak akan berhenti bertambah. Tidak hanya kedudukan orang tua sendiri yang meningkat, satu keluarga besar pun pasti akan sangat dihargai, apalagi hidup dia kelak sebagai nyonya muda keluarga Xiao. Ini semua yang diirikan oleh gadis keluarga Yin, Haryanto Yin dan Milan Liu saat ini pun sangat bangga, putri mereka akhirnya termasuk sukses juga,
bisa menikah dengan tuan muda besar Xiao, kehidupan di hari mendatang menjadi tidak biasa lagi. Nerissa, segera ke sini, kenalan dengan tuan muda Xiao, dulu saja kalian pernah main bersama waktu kecil, hahaha. Milan Liu segera menarik tangan Nerissa Yin mendekat. Nerissa, sekian tahun tidak bertemu, kamu benar-benar semakin cantik. Liu Xiao menyeringai bagaikan pria hidung belang, sudah dari dulu dia ngiler dengan Nerissa Yin, hatinya luar biasa girang karena akhirnya hari ini bisa membawa wanita indah ini pulang. Meskipun masih bertunangan saja, tapi Liu Xiao sudah sangat tidak sabar. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.